Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar materi pecahan. Siapkan buku, paket, buku tulis, kemudian alat tulis. Kalian bisa menggunakan pensil dan penghapus. Baik, mungkin kalian sudah tahu apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang di tengah ini disebut per. Pembilang dan penyebut. Misalnya 3/5. Maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. Pembilang selalu di atas. Di atas. Seperti kita berbicara, bilang. Bilang, ngomong berarti ada di atas, ada di mulut. Sedangkan penyebut selalu ada di bawah. Seperti kita buang angin, kentut misalnya adanya di bawah, makanya dia disebut penyebut. Ingat, pembilang ada selalu di atas, penyebut ada selalu di bawah, sedangkan yang di tengah-tengah disebutnya per. Misalkan contoh 3/4. Maka ditulis 3/4. 6/10. Maka pembilangnya adalah 6, penyebutnya adalah 10. Baik, selanjutnya buka halaman 4 dan halaman 5. Di halaman 4 ada beberapa gambar, yaitu gambar buku, gambar apel, dan gambar bambu. Gambar buku, ada 2 buku yang berwarna oranye dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang berwarna coklat. Maka pecahan yang didapat dari buku adalah berapa pecahan buku oranye dari seluruh buku. Maka buku oranye ditulis, ada berapa buku oranye? Oh, ada 2. Per dari seluruh buku. Ada berapa seluruh buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka pecahannya adalah 2/10. Jika yang ditanyakan adalah pecahan buku coklat, maka jawabannya berapa buku coklatnya? 1, 2, 3, oh ada 8, berarti 8 per ada berapa jumlah seluruhnya? Ada 10, berarti 8/10. Itu bedanya ya. Jika yang ditanya adalah pecahan buku oranye, maka jawabannya 2/10. Jika yang ditanya pecahan buku coklat, maka jawabannya adalah 8/10. Selanjutnya adalah pecahan dari apel. Apel ada 1. 1 buah apel dipecah menjadi 1, 2, 3, 4. Maka pecahannya adalah 1 buah apel dipecah menjadi 4. Maka pecahannya adalah 1/4 tiap 1 buah apel. Yang galah, ada 1 buah galah, tulis 1 buah galah di atas 1 galah per
dia dibagi menjadi berapa? 1, 2. Oh, jadi 2 doang. Berarti 1/2. Seperti itu. Kalau misalnya galahnya ada 1 buah galah, dipecah menjadi 3, maka 1 buah galah ditulis 1, dipecah menjadi 1, 2, 3, berarti 1/3. Jika 1 buah galah dipecah menjadi 4, maka 1 buah galah per 1, 2, 3, 4, 1/4, seperti itu. Baik, selanjutnya di halaman 7 ada contoh. Ada contoh sebuah persegi 4 disusun menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi 4 yang disusun menjadi 1. Kemudian ada 4 yang diarsir. Maka pecahan yang diarsirnya adalah 1, 2, 3, 4. Tulis 4 di atas sebagai pembilang. Per berapa jumlah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 4/6. Pembilangnya 4, penyebutnya 6. Selanjutnya yang bawah. Yang bawah ada berapa? Yang diarsir 1, 2, 3. Oh, berarti 3 yang di atas. Per berapa jumlahnya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3/8. Baik, selanjutnya adalah contoh untuk latihan soal di halaman 8. Untuk nanti kalian kerjakan. Ini contohnya ya. Ibu berikan contohnya. Nanti tidak akan jauh dari sini jawabannya. Kalau kalian sudah mengerti contohnya, kalian pasti akan bisa mengerjakan latihan di halaman 8. Baik, kita mulai. Untuk nomor 1, misalnya ibu mempunyai 1 buah semangka, kemudian dibagikan kepada 8 teman ibu. Maka setiap teman mendapatkan 1 buah semangka. Ingat, selalu ditulis di atas. 1 buah semangka dibagikan berarti per kepada berapa orang? 8, berarti per 8. 1/8 yang mendapatkan. Setiap teman mendapat 1/8 semangka. Jika digambar, maka bentuknya akan dibuat dulu. Semangka itu kan misalnya bulat, dibagi untuk 8 orang. 1, 2, 3. Maaf ya, ibu nggak pakai penggaris. Tapi nanti kalian pakai penggaris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang, tiap orang mendapat 1, maka jawabannya 1/8. Oke. Lanjut untuk nomor 2. Misalkan namanya Abdel. Abdel punya 6 permen, dibagikan kepada 3 orang temannya. Maka setiap teman mendapat berapa sih? Berapa bagian? 6 dibagi 3. Maka 6 permen ditulis di atas sebagai pembilang. Dibagikan kepada 3 temannya berarti per 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 permen. Maka masing-masing temannya si Abdel mendapat 2 permen. Seperti itu ya. Jadi hasilnya bukan berupa pecahan, tapi berupa bilangan utuh. Oke, lanjut. Untuk nomor 3. Ada sebuah gambar yang diarsir
Yang gambar pertama bentuknya persegi 4 dibagi menjadi 4 buah. Berapakah arsirannya? Ingat, yang diarsir selalu ditulis di atas. Berapa yang diarsir? 1, 2. Berarti ditulis 2 per berapa jumlah kotaknya? 1, 2, 3, 4. Maka 2 per 4. Seperti itu. Kalau yang ini, ada berapa yang diarsir? Oh, ada 1. Tulis 1 di atas. Per, ada berapa segitiganya? 1, 2, 3. Berarti 1 per 3. Seperti itu. Coba di sini. Ini Ibu ganti. Ini ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 8. Kemudian Ibu arsir ada berapa yang Ibu arsir? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tulis di atas. 5 per, ada berapa potongannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 per 8. Seperti itu ya. Yang diarsir selalu ditulis di atas atau sebagai pembilang. Jumlah seluruhnya ditulis di bawah atau sebagai penyebut. Oke, lanjut untuk yang terakhir. Buat pecahan dengan gambar 3 per 4. 3 per 4. Misalnya kita buatnya pakai persegi. Buat dulu persegi. Lihat yang bawah. Ada berapa yang bawah? Oh, ada 4. Berarti dibagi menjadi 4. Kemudian arsir. Yang diarsir berapa? Lihat yang atas. Oh, yang diarsir 3. Tinggal diarsir 3. Nah, seperti ini bentuknya. 3 per 4. Yang diarsir 3. Bentuk kotaknya ada 4. Lanjut. Untuk yang 4 per 8. Misalnya kita buat kotak lagi. Maka kotak yang harus kita buat ada berapa kotak? Lihat yang bawah, ada 8 kotak. Kita buat 8 kotak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diarsir ada berapa? Lihat yang di atas. Ada 4. Kita tinggal arsir. Arsirnya terserah. Mau kotak yang mana aja yang diarsir. Yang penting jumlahnya yang di atas ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 8. 4 yang diarsir, kotaknya ada 8. Satu lagi contoh. 2 per 3. Kita gambar menggunakan lingkaran. Ada 3. Oke, 1, 2, 3. Kemudian yang diarsir ada berapa? Lihat yang atas, ada 2. Seperti itu. 2 per 3. Yang diarsir ada 2. Bentuk potongannya ada 3. Berarti 2 per 3. Seperti itu. Baik, tadi kalian sudah Ibu jelaskan tentang contoh latihan soal. Kemudian, jika sudah mempelajarinya, kalian bisa mengerjakan soal di halaman 8 nomor 1 sampai 4. Caranya tadi sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di contoh latihan soal. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ditulis soalnya dan digambar ya. Menggunakan penggaris. Terima kasih.